Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan. Dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya kan. Habib gila pun kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib kamu nyembah batu kan. Masa iya begitu? Salam Nusantara. Mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD menyatakan sikap dan pandangannya mengenai polemik ataupun kontroversi nasab para Habib di Indonesia. Isu ini muncul diawali dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin yang menyatakan bahwa nasab para Habib di Indonesia tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya menimbulkan kontroversi dan pro kontra di kalangan masyarakat. Dan menurut saya sikap dan pandangan Prof. Mahfud cukup objektif ya, faktual dan realistis. Karena beliau mengambil perspektif ataupun sudut pandang dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sejarah, hukum, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak. Saya ini enggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja jual mie-nya nyong-nyong, jual buku apa Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan, itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Ya, kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Nah terus kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya, mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat. Pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Dari sisi hukum positif tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya. Pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu, tapi mungkin juga loh uang banyak itu, karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu.
tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah, dikasihkan uang ke situ, yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan? Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin, dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan lillahi ta'ala ya. Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain, gitu aja. Nah, untuk polemik nasab sendiri misalnya. Kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau Habaib itu beliau yakin bukan dzurriyyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini dzurriyyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus, apa yang harus dilakukan? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang tuh udah sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada biologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Nggak apa-apa. Kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu. Dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru, gitu. Sudah lama. Nah, kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya sih, kalau saya ketemu dengan duanya, hari ini saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Kita ketemu, makan, dan mau berdiskusi. Sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi. Saya bilang. Nah itu tadi ketemu makan, kami juga sudah ngalami barusan tuh. Itu datang langsung, ya kebiasaan pada suku kan pidato, ngopi, dahar, nah itu foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi, Prof. Ini kan berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya, itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun, katanya kan. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau enggak ada Habib, kamu nyembah batu, katanya. Masa iya begitu? Sejarahnya ya bahwa Islam datang dari sana, iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh orang yang menamakan diri Balawi, karena sumbernya banyak di Indonesia. Betul. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana, iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho. Iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang ikut berdakwah di Indonesia, seperti Raden Fatah kan itu. Ya, Raden Fatah. Itu Cina. Itu fakta lah ya. Iya. Nah, tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya, pemalsuan sejarah bahkan sudah ada di buku-buku toh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Karena kan cukup mengerikan juga ya. Pelakunya itu sudah diketahui. Sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui. Si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan, itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua.
Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu? Membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 46 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau pidana, berarti pidana ya? Iya, pidana. Undang-Undang Nomor 1 46 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan. Kalau sengaja memalsukan. Tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama. Kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan. Betul. Orde Baru juga, sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah, kembalikan ke ilmu saja. Nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu. Nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalaf fih ya. Iya. Kalau yang mujma' alaih misalnya atau muttafaqun alaih ya, seperti proses kemerdekaan. Kemudian ada cerita baru. Ini kan jelas bukan mukhtalaf fih, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini, Jatman berdirinya seperti ini, saksinya, lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis. Nah itu kan berarti pelanggaran ya. Apakah ada jalan untuk Itu pelanggaran keilmuan kan, ilmu sejarah namanya. bisa dibawa ke ranah hukum ya? Ini kan negara ya. Enggak, kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya. Tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Itu tidak boleh. Ada pasalnya. Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Bisa macam-macam. Itu. Tapi mungkin kita tidak perlu ke sana lah. Mari kita hormatilah habaib ini seperti kita menghormati nenek-nenek kita juga. Bagi saya sama aja, orang Jawa atau orang Balawi atau Baba Alun, Baba Jekma, Baba siapa gitu, sama aja lah. Baba Jekma. Nggak ada urusan dengan itu. Itu perintah Tuhan kan begitu. Sabda Nabi juga begitu. Al-Quran juga katakan sama aja. Setiap orang dalilnya lebih banyak justru yang bicara dengan yang aneh-aneh itu. Itu selesai ya. Baik. Nah, begitulah sikap dan pandangan Prof. Mahfud terkait polemik nasab para Habib di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam Nusantara.